Sarikin Pak, Sarikin, tinggal di di Jakarta. Jakarta Bekasi. Terus punya usaha pengembangan pohon aren ya, Aren ya, di daerah Seluma. ya, Bibitnya dibeli di di Surup Pak, di jenis simulen, Padang Ulah Tanding. Padang Ulat Tanding ya. Luas kebun yang dikelola sekarang yang udah ditanam berapa? Tanam kurang lebih 50 hektar Pak. Wah, banyak juga ya. Lumayan Pak. Jadi jarak tanamnya itu satu baris dengan pohon satu dengan yang lain itu Kalau baris saya 4 tapi baris ke baris itu 10 Pak. 10 meter. Ya, 10 meter. Jadi baru menghasilkan itu sekitar 10 tahun Pak. 10 10 tahun. sampai 11. Ya, Berarti itu investasi jangka panjang. betul Pak. Betul. Itu yang jaga digaji atau gimana itu? Itu ada yang untuk jaga khusus di sana digaji, ada yang bekerja itu biasa harian. Harian. Biasa kita borongan karena itu kan hanya membersihkan lahan itu kan sifatnya kan ditebas kan Pak, atau pas sekali kan mupukan gitu kan. Ya. Nanti kalau panen berarti itu ya dikelola di tempat gitu, dibuat dikelola di tempat. gula aren. Oh enggak, mungkin ya gula aren itu sebagian kecil, nanti kita bikin sirup Pak. Oh, bikin sirup. Bikin sirup. Oh, rencananya itu. Iya, bikin sirup. Sirup terus campurannya apa? Enggak campur, murni. Murni. Iya. Jadi murni air aren ya. Air aren. Jadi kan kalau istilahnya itu dia udah agak mengental. Jadi tingkat airnya itu dibuang kurang lebih 75% lah. Iya, iya. Air. Jadi sisanya itu kan kalau untuk jadi gula aren kan kita keringkan lagi. Ini kadar airnya itu mungkin ya sampai hanya beberapa persen lagi. Jadi kalau dari 25 itu kalau untuk jadi gula aren ya mungkin dia buang sekitar 10%-an lagi, itu jadi gula aren kan. Jadi kadar airnya masih tinggi kalau untuk sirup kan gitu. Itu dimasak juga tuh ya, apa dipanasin atau gimana? Sekarang itu sudah ada alat yang nama RO, rise osmosis, tapi itu alatnya masih belum dijual secara umum. Nanti tapi dia alat ini belum bisa sampai menjadi gula. Jadi itu masih bisa dibuang airnya itu baru sekitar 70% Pak. Gitu. Jadi alatnya itu kita bikin di pesan gitu ya? Pesan. Besar alatnya itu? Enggak juga. Kalau dulu ya sekitar 4-5 tahun yang lalu saya itu harga mungkin untuk ini berharga mungkin sekitar 70 jutaan. Satu alat. Tapi dia bisa memproses itu sekitar 1000 liter dalam 3 jam. Ya. Jadi bentuknya itu apa? Bulat atau Ini kuali? Bukan, ya kayak kuali kayak gitu. Jadi dia di RO itu kan alat ini penyaring kan. Jadi nanti kandungan gulanya tersisa, air putih air yang benar-benar air murni itu kan dibuang, atau kalau kita nanti mungkin ditampung jadi itu dijual lagi jadi aquaren lah kayak gitu loh Pak. Jadi kita jual air murni tapi kayak seperti air putih, tidak berasa lagi tapi itu dari aren gitu. Nanti bisa diolah lagi. Kalau jumlah yang besar itu kan bisa diindikan untuk bisnis kan gitu. Tapi kan kita kan makanya kalau produksi ya jangan tanggung. Kalau Cikiasa kita ngolah cuman hanya 1000 liter sehari kan investasinya nggak masuk. Tapi kan kalau kita kan kalau kami tanam itu kan sekarang kan udah 10 ribuan lebih, 11-12 ribu batang. Kalau 10 ribu misal sehari itu bisa panen 30% aja, berarti kan 3 ribuan batang yang menghasil. 3.000 batang kalau kali 10 liter kan udah banyak itu Pak. Nah kalau kita ambil 70%-nya kan udah berapa tangki itu bisa ngangkut air murni aja, bukan hanya untuk gulanya gitu kan, untuk kita bikin sirup, tapi air yang murninya dari buangan tadi itu diolah lagi untuk jadi air minuman minum juga. Air minum ya. Air minum biasa Seperti atau air minum biasa, seperti air aqua, biasa. Nah, kita kan kalau kayak kita di Jakarta ini kan kalau kita masuk ke fresh market itu kan aqua yang dijual dari sejenis aqua itu kan banyak macamnya. Itu kan ada yang mahal sekali tuh. Satu botolnya itu kan di atas ya harganya sampai belasan ribu lah kan kayak gitu kan. Itu kan dari
air yang bagaimana. Nah kalau kita nanti kita dari airnya dari pohon aren gitu. Disuling atau gimana? Disuling. Pemisahan antara air murni aren dengan air biasa tadi ya? Ya, disuling. Jadi buangan dari ini aja, istilahnya itu yang tadinya kita mau ambil sisa ambil taninnya, kandungan gula. Nah, sisa itu kan ya itu buangannya air putih tadi kan. Nah, jadi air putih. Bisa dijual juga Ya, ya? itu yang bisa dijual juga. Jadi dua macam produk gitu ya. Ada aren murni sama pemisahan tadi. Pemisahan tadi ya, air putih jadinya. Nah, kita juga kan bisa nanti kan Pak, kalau aren itu kan biasanya keluar airnya itu apa namanya, pas dari penampungan ya katakan kan 12 jam itu ditampung, itu ada airnya asam. Jadi mungkin karena kan jumlahnya yang besar, kita bisa jadi etanol diolah begitu. Nah paling gampang sebenarnya kalau aren itu kalau cepat kaya, tapi kan saya muslim Pak, insya Allah enggak ya, saya bikin aja jadi aneh tua itu ditampung kayak lebih mahal itu ya, ada air milis itu 10.000 Pak, turun itu 10.000 1 liter. 1 liter Ya. Kalau yang aren yang kita ini jual ini mau dikemas dalam bentuk apa, botol atau Nah nanti kan kita kemasan ya tergantung nanti lihat pasar kondisi ya. Mungkin pakai plastik apa ya namanya, kalau sekarang itu kan yang kayak kalau taruh gula itu kan kayak minyak 1 liter kayak gitu. Bisa botol, bisa apa, kan disesuaikan aja nanti. Dimasukin ke supermarket. Ya, kita nanti mungkin tujuannya sih lebih ke ekspor sih Pak. Ekspor ya, karena permintaan di luar negeri itu lebih tinggi. Nah, tapi yang berbentuk yang cair tidak. Kalau gula kan dia permintaannya kan gula apa ya namanya itu, gula yang sudah padat dia. Ya, bukan gula batok kayak kita kan. Nah itu kalau untuk gulanya, tapi kan itu lebih ini kan ke sirup. Karena gula sendiri, gula batok itu kan kalau untuk dipakai di restoran atau rumah makan itu kan cairkan lagi. Jadi kalau misalnya itu dijual ya, itu semacam campuran pemanis minuman lain gitu ya? Iya, untuk ini kan kalau kita seperti di kafe-kafe di Jakarta aja kan sekarang itu kan orang udah ini kan mintanya misalnya gula aren itu kan dikasih ada di apa itu kan udah berupa cairan. Ada yang juga berupa bubuk. Ada bubuk yang serbuk kan gitu kan, ya dia pakai saset kan, itu udah banyak dijual di di Jakarta kan, di hotel-hotel itu kan, di supermarket udah banyak jualannya yang di berupa saset, dan harganya juga mahal kan yang udah saset itu. Nah yang sirup juga udah ada dijual kan kalau di Jakarta itu kan untuk yang apa namanya kayak di Press Market, di Outpress. Nah itu kan yang cair ada di sana, harganya jauh lebih mahal daripada kita bikin gula batok. Nah tapi memang kelemahannya itu sekarang tingkat ketahanannya itu belum terlalu lama kalau gula cair gitu. Ini nanti ada campuran lain nggak untuk arennya, cairan arennya sendiri itu, pengawetnya ada? Enggak. Jadi itu bisa tahan lama dia? Bisa tahan lama. Berapa bulan atau bertahunan? Nah itu tergantung nanti kan produk, cara pengemasan, cara ini pengolahannya. Kalau gula arennya sendiri kan bisa 1 tahun lebih kan? Ya kalau gula kan dia. Nah ini dalam bentuk cair. Dalam bentuk cair itu makanya tingkat kembali juga kan ke kalau sederhananya itu tingkat kekentalannya. Makin cair dia, berarti kan makin cepat dia apa ya namanya itu masa pakainya itu nggak akan terlalu lama gitu ya. Kenapa ada beda kental dengan cair itu, kenapa? Ya kan kadar airnya saja yang membedakan kan itu sebenarnya. Tapi kadar airnya kan sudah dipisahkan. Kan masih ada, masih banyak. Makanya kan kalau gula cair itu kan dia kan baru dibuang kan kadar airnya 70%. Jadi kalau kita mau padatkan untuk jadi gula merah, tergantung aren itu kan kandungan gulanya itu kan redimennya itu kan tidak sama. Nah, kalau di kita itu rata-rata 12 sampai 14%. Tapi kan kalau ada yang di Kalimantan
Timur itu aren itu bisa mengandung redimennya sampai 16-18%. Jenis arennya beda memang. Nah, tapi kan di kita, kalau di Jawa itu sekitar 10-12. Tapi kalau di khususnya untuk di Rejang Lebong, Bengkulu Selatan itu redimennya sekitar 14%. Jadi kan kalau 30% pasti 16%-nya itu harus kita buang airnya kalau untuk jadi gula. Iya. Tapi kan kalau kita untuk sirup tadi mungkin kita buang aja sekitar 5% lagi gitu. Iya. Kalau di Indonesia ini yang sudah produksi itu di daerah mana? Di yang sudah banyak, yang sudah katakan kategori industri itu di daerah Tomohon. Tomohon itu Sulawesi Utara. Sulawesi ya. Sulawesi Utara. Itu udah produksi ya. Udah produksi udah lama itu. Besar-besaran. Ya itu masyarakat atau ini? Itu ada perusahaan. Itu ada perusahaan itu apa warga negara kita, tapi dia orang Belanda dulu, tapi sekarang sudah masuk warga negara Indonesia. Saya lupa kalau namanya. Udah pernah survei kan? Pernah Pak? Pernah. Pernah saya luas kebun aren. Kebun aren luas, dan di sana itu masyarakatnya sudah banyak yang membudidayakan kan gitu kan. Masyarakat juga. Ya. Jadi kan kayak kita kan seperti di Curug itu kan di daerah air milis itu kan banyak sekali pohon arennya. Ya, kurang lebih kalau di sana tuh begitu Pak. Posisinya, tapi mereka lebih luas dan pengelolaannya tadi kan ada pabrik yang mengelola. Itu kan di sana itu terbesar pengelolaan gula aren itu di Asia Tenggara Pak. Udah lama beroperasi, udah belasan tahun. Itu kan satu batang aren tuh bisa beberapa buah tangkai gitu ya. Mayang ya. Mayang. Jadi kan itu bisa berapa tabung yang bisa ditampung satu batang aren itu? Satu batang aren itu bisa ya tergantung nggak ini ya kan, kalau ada kadar airnya banyak ada yang sampai 3 mayang sekaligus. Iya, 3 mayang. Tapi kadang-kadang petani lebih kayak dia ambil 1 atau 2 aja. Iya. Nah kalau 3 biasa airnya agak berkurang. Berkurang ya. Ya itu Pak. Satu hari berapa liter rata-rata? Kalau dia satu batang. Kalau itu kan ada tingkatan. Kalau masih yang pertama, mayang pertama, itu kan kalau seperti di daerah Rejang Lebong itu ada yang sampai 40, ada yang malah sampai 60 tapi itu jarang. Per hari? Per hari. Jadi kan 2 kali panen kan. Iya. Nah, tapi kan kalau udah apa ya istilah masa produksi batang aren sudah produksinya itu udah berkali-kali, dia makin berumur, makin produksinya makin menurun. Jadi kalau misal dia mayang pertama tadi keluar 10 tahun baru keluar mayang, berarti dia berproduksi juga 10 tahun. Nah, itu ini ya. Umur aren itu begitu Pak. Itu di Indonesia, di Jakarta sudah ada nggak orang jual produk itu? Ada. Di mana di? Kalau kayak sirupnya itu kalau di saya pernah lihat itu di Press Market ada, di Alpres ada. Makanya yang untuk masih segmen pasarnya untuk masih kelas atas Pak. Kalau untuk yang sirupnya, ya belum ke karena harganya memang di atas, jauh di atas harga per liter berapa? Kalau di kemasan itu kalau nggak salah saya terakhir itu lihat itu setengah liter itu 500 mililiter itu dia jual itu 36.000. Kemasannya dalam bentuk botol plastik? Botol plastik kayak gitu. Ya. Ada juga yang di dalam plastik kayak botol kecap itu yang ada ada tempat bukaannya kayak gitu. Itu informasi yang sangat bagus itu. Ya. Jadi lahan-lahan yang tidak bermanfaat itu ditanam aren ya untuk jangka panjang. Betul. Nah kan itu kan di Jawa Barat itu sebenarnya kan udah 10 tahunan yang lalu itu kan das daerah aliran sungai itu kan ditanam aren. Jadi pohon penghijauan. Aren itu kan selain untuk pohon penghijauan itu ya tadi kita bisa ambil hasilnya tadi bagus kan untuk penghijauan Pak. Jadi kalau ke daerah kita lahan kering, lahan ini di aliran sungai yang cadas-cadas kayak gitu itu kan nggak apa-apa ditanamin aren. Iya betul. Cuma itu ya musuhnya ya, binatang itu babi atau beruang gitu ya. Kalau baru tanam itu kalau di tempat saya itu nyet, terus babi. Ya. Nah kalau sudah agak gede di tempat, kalau di kebun kami itu masih banyak beruang.
Jadi dimakanin rumputnya sama beruang. Nah, itu dia kalau udah makan sebatang itu nggak bisa satu kali. Nah, berulang-ulang. Tinggal ya gimana kita nginikannya beruang ya gitu kan. Tapi kalau sudah umur udah tinggi ya udah ini ya, musuhnya udah kurang ya. Berkurang kecuali beruang tadi. Beruang tadi. Beruang yang ini. Ya. Nah, beruang itu ya sampai dia produksi. Nah, kalau produksi nanti ya airnya itu yang diminum, air tampungan di masyarakat itu kan gitu kan, ini kan sama dia. Itu pakai di pupuk juga nanamnya itu. Pupuk, Pak. Pupuk. Ya. Cuma pemeliharaan ininya batangnya pakai apa? Disemprot atau apa? Kalau saya sih enggak. Enggak, hama sih enggak ada hama-hama yang ini tuh sampai hari ini belum. Cuma musuhnya itu aja ya, beruang. Iya, yang musuh itu di luar ini sebenarnya kan, di luar ini dalam batang itu kan, bukan ini ya seperti ulat, seperti itu, bukan. Nah, ya, yang kita temukan itu ya pengganggu istilah itu ya pengganggu dari luar kan gitu kan. Nah, lebih hama. Ya. Yang punya umur berapa sekarang? Saya yang tanam pertama tuh 2018, berarti udah 5 tahun. 5 tahun lagi panen. Ya berharap begitu, Pak. 5 tahun tuh bisa. Udah berapa batang itu yang ditanam yang umur 5 tahun? Kalau 5 tahun itu saya belum terlalu banyak ya. Mungkin kemarin itu sekitar 750 batang. Oh, banyak. Ya, 750 batang. Sekitar berapa hektar itu? 3 hektar kurang lebih. 3 hektar. Ini yang sudah mulai tanam lagi umur muda. Terakhir ya tanam tahun musim hujan kemarin, sekitar September Oktober tahun kemarin, Pak. Jadi saya itu kan bukanya itu per tahun itu ininya 10 hektar, Pak. Ada yang ya kan tanam pertama itu sebenarnya bukanya lebih dari 10 hektar karena bibitnya masih ini waktu itu, bibitnya yang nggak mencukupi. Lahannya udah siap. Nah, baru kita lebih banyak itu 2019, banyak itu lumayan 10 belasan hektar kayak gitu kan. Jadi sambil menunggu itu panen ya karena jangka panjang, sekarang ada kegiatan usahanya. Saya wira swasta. Kalau di sini di Jakarta kita ada penerbit iklan gitu kan. Di Bengkulu saya punya IO, Pak, event organisasi. Oh iya. Ya. Jadi hebat juga umur masih muda. Udah tua saya, Pak. Pak siapa namanya? Sarikin saya, Pak. Sarikin. Ya. Sarikin lahir di Selupa. Bengkulu Selatan, Pak. Bengkulu Selatan. Pinung. Ya. Terus besar Saya sekolah dulu SMP, SMA, kuliah di Bengkulu, tamat kuliah pindah Jakarta, Pak. Ya, tahun 93, Pak. 93. Ya, 93 saya udah tamat kuliah, Pak. Udah umur saya udah panjang, Pak. Kuliah di mana? Universitas Bengkulu, Pak. Unip. Iya, Unip, Pak. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jurusan Kesejahteraan Sosial, Pak. Sospol. Ya. Mestinya aktif di politik gitu ya. Ya. Jadi malah di bidang pertanian ya. Iya. Ya. Ya, usaha ya. Kalau namanya kan sekolah itu kan bukan untuk bekerja, Pak. Iya. Kalau saya sih gitu. Sekolah itu hanya untuk buat wawasan kita, buat kita pinter. Ya kalau masalah cari rezeki itu kan jalan itu ya. Ya di situ lah gunanya sekolah itu kan biar pinter. Jadi kan terbuka pikiran kita gitu loh. Itu bukan hanya kita mencari kerja gitu loh. Ya dengan wawasan itulah, dengan kayak seperti saya banyak jalan kan lihat-lihat, oh ya ini bisa diusahakan, pasarnya di mana gitu kan, kita bisa baca peluang di situ sebenarnya. Jauh, Pak, kalau ilmunya, Pak. Saya kesejahteraan sosial, Pak. Jadi umur setelah 10 tahun itu masa panennya, masa produksinya 10 tahun ke depan masih bisa. Betul. Jadi dia 10 tahun berproduksi. Jadi dari tanam 10 tahun, baru produksi 10 tahun. Nah, dia akan berproduksi selama 10 tahun juga. Jadi umur aren itu mati nanti setelah umur 20 tahun. Nah, ya. Jadi kalau kita katakan kalau seperti kami nanam itu pas dia berproduksi, kita di selahnya, di sela-sela itu udah kita tanam. Jadi kan pas yang nanti, ya mungkin karena pohonnya agak terlindung, ya mungkin dia umurnya akan lebih lama berproduksi, bisa 11-12 tahun. Tapi aren yang udah tua nanti 10 tahun lagi, aren yang baru siap produksi kan gitu. Nah, namanya sistem tanam begitu. Jadi setelah umur 10 tahun itu terus
terus-terusan satu batang itu bisa produksi ya, kan tanpa berhenti. Ada juga berhenti, misal sebulan, 2 bulan. Itu ada. Kan mayangnya kan tumbuhnya misalnya satu mayang, satu tangkai mayang itu ditampunglah air aren. Diraya ya. Nah, itu berapa lama bisa diambil air itu? Itu tergantung. Jadi kan tergantung tingkat pengolahannya juga, batang arennya juga. Ya ada yang sampai 6 bulan gitu kan. Tapi kalau airnya yang banyak, tapi kan yang motong juga kan potongnya sedikit-sedikit kan tentu dia lebih panjang. Tapi kan ada juga motong itu yang ya karena motongnya yang agak-agak tebal kayak gitu ya cepat potongnya, karena yang namanya mayangnya misal 1,5 meter ya, kalau potongnya tebal-tebal ya cepat habis. Tapi kalau potongnya diirisnya dikit-dikit, digosok-gosok, airnya banyak, ya lebih panjang produksinya kan gitu kalau untuk mayang itu. Jadi begitu tumbuh mayang itu perawatannya harus dipukul-pukul ya. Dia dibiarkan dulu. Jadi dia umurnya udah dia udah apa ya namanya itu, mayang udah kuat, bunga itu udah tanda buah itu udah bunga itu udah turun, udah umur berapa ini, dia warnanya itu kan dia kan pertama itu kan agak kuning-kuningan. Nah, jadi warnanya udah agak hijau-hijauan. Nah, itu baru diikat, ya baru dibersihkan gitu kan. Baru bisa digetok, baru diayun kan. Nah, gitu. Pengayunan juga kan nggak terlalu sering gitu. Biasa sih 3 kali getok. Misalkan getoknya itu juga nggak tiap hari kok. Seminggu itu mungkin 2 kali atau getok. Nah, ketiga itu baru diayun. Ayunnya nggak terlalu sering ini ya ayunannya. Dan juga kalau saya praktek itu sih nggak terlalu kuasai saya. Nah, untuk ini saya belum prakteknya gitu. Kalau itu udah pernah dulu waktu masih kecil itu nyadapnya pernah gitu kan. Deresnya gitu pernah gitu loh. Jadi setelah panen satu mayang ya, satu tangkai itu sampai habis, waktunya sekitar 6 bulan bisa. Akan rata-rata 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Ya. Itu mayang yang lain tumbuh lagi berarti. Kadang-kadang sudah belum habis, mayang di bawahnya sudah ada siap gitu kan. Kita jadi hampir bersamaan mengelolanya gitu kan. Mulai diolah lagi di betul. Itu. Betul. Ya. Tapi jarang yang satu batang itu sampai dua mayang yang panen itu ya. Ada banyak yang berbarengan kayak gitu tuh, hampir bersamaan. Sekitar berapa maksimal biasanya? Bisa sampai 30-40% ya yang bersamaan mayang itu. Berapa tangkai? Ada yang sampai 3 ya. Ini juga ada ya, yang banyak itu 2 kayak gitu. 2 ada yang sampai 3. Tapi biasanya kalau yang udah 3 kayak gitu kan, petani juga tidak olah semua, bisa diambil 2 gitu. Karena airnya itu akan berpengaruh dengan air yang keluar gitu kan. Ya. Ilmu juga ini. Ya. Karena wawancara saya sambil perjalanan ke Bengkulu, kebetulan ketemu dengan ini saudara Sarikin. Ternyata di Sarikin ini orang yang brilian, yang punya wawasan masa depan yang bagus. Dia menanam pohon aren dan harapan panennya itu nanti cukup lumayan hasilnya. Dan sudah survei juga ke daerah perkebunan aren itu di Sulawesi Utara. Terima kasih Sarikin ya. Sampai ketemu lagi, semoga lebih sukses lagi nanti. Amin. Sama-sama sukses Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.